Masalahnya term pinjol ini udah nyampur antara pinjol yang legal sama yang ilegal. Kayak misalnya dia minta akses kontak gitu, itu udah pasti ilegal karena kalau terdaftar dan diawasi OJK itu nggak boleh. Lo by the way lo punya pacar nggak sih? Kok rese? Hai Indi, welcome Hai. to Fun Talks. Thank you loh udah main-main ke sini. By the way, buat yang belum tahu, Indi ini anak motor loh. Lo boleh cek Instagramnya di apa? Instagram lo @apa? Indonesia. @Indonesia 89. Oke. Alright. Ini kita masuk ke segmen kenalan dulu, Di. Nama segmennya gue banget. Gue banget. Gue akan kasih dua pilihan. Gue akan kasih dua pilihan A dan B. Lo tinggal pilih aja yang menurut lo, oh gue banget nih. Gitu. Oh, spontan gitu? Spontan. Oke, baik. Ya, oke. Yang pertama, anak rumahan apa anak tongkrongan? A. Bukan anak tongkrongan ya? Gue pikir kalau anak motor tuh anak tongkrongan. Enggak, gue tuh harus malas gitu ya? Iya, gue malas berkomunitas malah. Oke. Jadi lu motoran sendirian aja, nggak ada? Sendiri. nggak Ya ada paling sama komunitas? teman deket lah, maksudnya teman Oke. yang emang motoran juga. Alright. Oke. Anak desain atau anak finance? Desain. Desain. Ya. Oh lu tuh kuliahnya desain dulu ya? Iya, seni rupa malah. Seni rupa. Iya. FSR di ITB. ITB. Oke. Terus kan lu sekarang kerjanya di finance nih. Betul. Itu kenapa bisa nyebrang dari desain ke finance? Karena waktu itu sebenarnya yang menjembatani itu S2 gua. Jadi dari seni rupa, S2-nya ngambil Management Innovation and Entrepreneurship. Oke. Akhirnya tertarik dengan emang di situ diajarin gimana caranya bikin startup gitu. Jadi makanya pas balik ke sini pengen kerja di startup gitu. Oke. Dan waktu itu fintech itu masih nggak ada kan di Tahun berapa sih? Indonesia. Itu tahun 2016 waktu gue pulang. Oh iya belum rame. Belum lah ya, rame, belum sementara waktu itu kan waktu gue di London itu udah banyak banget, udah saturated malah gitu kan. Oke. Kenapa ya di Indo nggak ada gitu, jadi makanya waktu itu nyarinya memang fintech. Oke. Rio Dewanto atau Chico Jericho? Rio, Rio Dewanto. Oke. Rio Dewanto. gue gak kaget. Oke. Oke. Terus Rio Dewanto atau Rio Haryanto? Dewanto. Rio Dewanto. Oke. Itu yang pembalap bukan sih? Iya kan? Iya, Rio iya, Haryanto. Rio Oh Haryanto. iya. Rio Dewanto atau Jeffrey Joe? Rio, tetap Rio. Oh, ya udah. Next. Liburan ke pantai atau touring ke puncak? Pantai. Pantai. Pernah touring nggak tadi? Enggak, belum pernah yang jauh-jauh banget. Oh, belum pernah jauh-jauh. Tapi pengen? Pengen dong, pengen. Oke. Bayar cash atau nyicil? Nyicil. Nyicil. Oke, semangat banget kayaknya ya. Oh, nyicil semangat banget. Ngomongin soal cicil mencicil, jadi Indi ini kerja di salah satu pelopor pay later ya, bisa dibilang gitu ya. Pelopor pay later di Indonesia itu udah terkenal banget, mungkin teman-teman juga tahu di Kredivo ya, Indi. Gitu. Lu udah berapa lama sih di Kredivo? Udah mau 5 tahun. 5 tahun. Oh, betah ya? Betah. Kebetulan. Kok gitu jawabnya? Beneran betah? Bener. Bener. Oke. Enggak, beneran. Oke. Karena industrinya lagi seru-serunya, Oke. terus juga company culture-nya penting banget juga. Jadi masih facilitate growth gue, learning gue, itu sih yang penting. Oke. Tapi sekarang sama 5 tahun yang lalu pada saat lu join beda dong ya? Oh, beda banget. Dulu pas pertama join tuh nggak ada yang tahu Kredivo itu apa, pay later itu masih konsep yang sangat baru juga kan gitu. Jadi dulu tuh awal ngejelasin Kredivo itu apa tuh masih panjang banget gitu karena orang nggak ngerti kan. Sorry gitu. gue potong. Lu bagian apa sih di Kredivo? Gue bagian marketing. Marketing. Oke, jadi lu approach langsung ke Customer, jadi Customer. memang KPI-nya itu user acquisition sama juga brand building gitu. Oke. Jadi itu mostly yang gue brand building berarti oversee. lu ngurusin ini juga dong, ads. Iya, Ngurusin iklan. semua. By the way, iklannya nih catchy banget ya. Ini kan gua kerja di Menara BCA. Jadi di lift Menara BCA itu di semua apa ya kayak TV-TV gitu buat masang iklan-iklan digital gitu. Ini banyak banget placementnya iklannya dia. Iya. Dan itu menurut gua catchy banget. Tapi by the way sekarang udah ganti loh. Udah ganti memang. Yang ini, yang dicekek. Iya, betul. Lu belum nonton Jadi pasti. perhatiin Lu pasti banget belum ya. nonton. Kita bakal masuk ke segmen yang selanjutnya. Buat ngobrolin lebih jauh, nama segmennya Asta.
Apa tuh? Aspirasi jelata. Oh. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lah dan beberapa opini-opini orang awam tentang industri yang lagi lo jalan ini sekarang nih, gitu. Siapa ya? Yang pertama, Kredivo itu pinjol apa bukan sih? Bukan. Jadi kita itu sekarang bergeraknya di bawah perusahaan pembiayaan atau multi finance gitu. Tapi memang kita ada fintech arm juga, namanya Kredivas. Itu yang di P2P lending gitu. Jadi memang si institusi-institusi entity yang di bawah P2P lending itu memang dibilangnya pinjaman online gitu. Tapi kalau misalkan gue bilang Kredivo tuh pinjol berarti enggak ya? Kurang tepat. Lebih tepat disebut sebagai platform kredit digital. Cuman lu juga punya salah satu produk lain, pinjaman online atau personal loan. Nah, ini kan kalau misalkan kita ngomongin ini berarti arah-arahnya ke inklusi keuangan lah ya. Pemerintah mungkin juga lagi dalam misi buat membuka akses sebanyak-banyaknya ke masyarakat supaya dapat akses permodalan atau apa secara lebih luas gitu. Itu berarti Kredivo misinya ke arah sana juga. Iya betul. Jadi kan memang Kredivo pertama hadir itu kan untuk memberikan akses yang cepat, mudah dan juga affordable gitu ya untuk masyarakat yang kita bilang bukan underbank, bukan unbank tapi underbank gitu. Bukan unbank tapi underbank, beda itu. Jadi mereka sebenarnya udah punya akun bank, tapi kesulitan dapat akses ke financial services yang lain, termasuk juga kredit atau pembiayaan. Gitu. Karena kan penetrasi kartu kredit di Indonesia kan sangat kecil ya, sangat rendah. Angkanya masih kecil banget. Angkanya tuh bahkan di bawah 5% dari total populasi ya, kalau kita ngomongin. Berarti marketnya masih gede banget. Masih gede banget. Nah itu makanya kenapa bermunculan lah banyak fintech, banyak alternatif yang memanfaatkan data-data digital gitu untuk bisa mengakses credit worthiness dari orang-orang ini. Gitu. Tapi kalau gue tanya, lo bersaing sama bank, bener nggak? Kita sih selalu bilangnya kita nggak mau compete, tapi sebenarnya justru ada room untuk kolaborasi ya gitu. Bahkan kita juga salah satu institutional lender kita itu adalah bank gitu. Jadi mereka bisa melakukan yang namanya channeling lewat fintech untuk bisa disburse, untuk bisa menyalurkan pembiayaan gitu. Ke market yang lebih luas lagi. Betul. Jadi kan sebenarnya jadi perpanjangan ya. Dia bisa ngetap market yang sebelumnya tuh nggak bisa dia sentuh kan gitu. Nah ini menarik nih. Lo kan berarti secara nggak langsung lo me-reach orang-orang yang mungkin belum terjangkau lah sama perbankan secara formal gitu ya. Itu berarti lo itu kan kalau menurut gue ya, pandangan gue sebagai awam, lo kan memasuki area market yang menurut gue lebih beresiko, ya nggak sih? Nah lo nge-filter atau nge-screening resiko itu gimana caranya? Iya betul, jadi memang kita bergeraknya di bidang unsecured lending ya gitu, karena memang tidak ada kolateralnya gitu. Nah exactly. Tapi sebenarnya resiko itu ya tinggal di mana sih, kan sama aja ya kalau misalnya gue mau minjemin duit, kalau misalnya makin gue kenal kan makin berkurang tuh resikonya gitu kan. Jadi itu yang makanya kita lakukan namanya eKYC kan. KYC. Nah jadi memang kita itu sebenarnya perusahaan teknologi gitu ya, berbasis big data. Nah itu yang jadi secret recipe-nya kita, gimana cara kita bisa akses calon debitur kita setepat mungkin gitu ya, apakah mereka tuh mau bayar dan mampu bayar gitu, berdasarkan dengan kalau kita bilang digital footprints-nya mereka gitu. Makanya kita bisa akses data itu dan bisa ngasih real time decisioning gitu. Apakah orang ini layak dikasih kredit atau enggak dan berapa kredit limitnya gitu. Nah itu menarik juga sih, soalnya ada opini juga ya. Kalau apply ke Kredivo tuh ketat banget seleksinya, susah pokoknya sampai pencairan tuh susah gitu. Itu beneran susah? Apa emang seleksi lo ketat banget atau gimana caranya? Mungkin mungkin relatifnya masalahnya dibandingin sama fintech yang lain mungkin gitu. Kita memang mungkin cenderung lebih susah mungkin bisa dibilang karena kita nge-charge bunga yang lebih rendah juga dibandingin yang lain gitu kan. Jadi kan kita juga
ya salah satu bargainnya ya kita harus lebih memilah-milah gitu siapa yang mau kita kasih pinjam kan gitu. Tapi kalau misalnya once udah dapat kredit limit gitu, yang sebenarnya kredit limitnya itu kan revolving. Jadi setiap kali mau mengajukan pinjaman itu nggak mesti apply lagi gitu. Jadi sekali approve dapat kredit limit itu bisa dipakai terus. Jadi kalau tadi setelah di approve sebenarnya disbursementnya cepet banget sih. Cepet banget ya. Balik lagi nih gue mau nanya soal pinjol ya, karena kan belakangan keyword pinjol ini kayaknya lagi di highlight banget ya sama artikel-artikel atau sama media-media lah ya. Cuman asosiasinya ke keyword pinjol ini somehow yang gue baca itu banyak banget negatifnya. Misalnya pinjol tuh nominalnya, misalnya lo pinjamnya 1 juta gitu ya, terus somehow dalam 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu itu jumlahnya udah jadi fantastis banget ya, bisa jadi 7 juta, 8 juta atau bahkan belasan juta. Itu tuh sebenarnya realitanya gimana sih kalau di tempat lo, emang bunganya segede itu ya? Enggak, sebenarnya masalahnya term pinjol ini udah nyampur antara pinjol yang legal sama yang ilegal. Akhirnya itu menarik tuh. Akhirnya kan oknum-oknum ini jadi ngejelekin nama industrinya juga. Nah makanya kenapa diasosiasikan, kita ada asosiasinya sendiri ya, multifinance maupun yang P2P lending gitu ya. Memang para pemainnya memang juga bersama-sama kita yang legal gitu bertanggung jawab untuk mengedukasi market tentang itu sih, apa bedanya biar nggak terjebak sama yang ilegal. Kayak tadi misalnya yang udah, kalau misalnya dia memang nggak transparan gitu ya, misalnya dia minta akses kontak gitu, itu udah pasti ilegal, karena kalau dari dia udah under OJK, diawasi, terdaftar dan diawasi OJK itu nggak boleh. Minta akses kontak. Akses kontak nggak boleh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Terus juga bunga itu diatur juga gitu. Jadi ada maksimumnya. Sehari itu kalau nggak salah 0,8% maksimalnya dari OJK ya. Gitu. Sehari 0,8%. Ya. Oh lumayan dong. Itu juga udah lumayan itu, kan? Itu gitu. maksudnya maksimalnya dipatok capnya segitu kan, sehari itu 0,8. Iya. Mostly di bawah itu lah ya. Iya. Kalau lu berapa sih sebulan? kita cuma 2,6% per bulan. Tapi mulai dari 0%. Jadi kalau misalnya untuk bayar dalam 30 hari itu full benar-benar 0%. Oke, pokoknya kalau lo ngambil tenornya yang 30 hari itu 0%. Kalau misalnya ambil yang cicilan 3, 6, 12 bulan itu 2,6%. Gue mau nanya dong, boleh nggak? Boleh dong. Nih kan gue ada temen nih, nah dia tuh juga ikut-ikutan pinjol. Oke, minjem maksudnya? Pinjam, iya. Nah cuman minjemnya itu dia ke beberapa pinjaman online gitu kan. Oke. Nggak cuma satu gitu. Iya. Ada ya sekitar ada. Nih, temen lo apa lu nih? biasanya kalau bilang Biasanya kalau alias gini suka diri sendiri nih. Oh iya, terus. Kayaknya temen gue. Oh iya. Udah nggak temen sekarang ya? Terus. Terus gue tuh bingung juga nih, kan dia kan mungkin ya nggak bisa bayar atau telat bayar kan. Iya. Nah itu tuh kenapa sih sampai kayak bener-bener dicecer yang kayak, jadi dari 3 pinjaman online itu misalnya orang misalnya brandnya ABC, mereka itu pinjaman online ABC itu kayak bikin grup sama si temen gue ini yang utang gitu, kayak satu grup gitu. Oh, jadi bikin grup isinya si pinjolnya ini sama si pengutangnya ini? Iya. Terus pas gue liat kayak dikata-katain gitu, kayak woi baca chat woi, jangan pura-pura nggak tahu. Terus tiap jam tuh kayak misalnya temen gue foto di Instagram atau story atau apa tuh, foto di WhatsApp tuh diganti gitu loh di grup. Di grup WhatsApp gitu, diganti kayak teror gitu loh. Wah gawat sih. Sampai gue baru temen-temen kayak gitu tuh, kenapa kayak gitu sih? Wah horor tapi ya. Itu horor sampai sih. Cara nagihnya kayak menurut lo gimana nih? Lo ngeliat itu? Ya gue komen aja lah ya. Ya itu sih unfortunate banget lah buat dia. Jadinya pasti ya lingkaran setan juga kan. Tapi ya menurut gue ketika lo terlilit hutang, ya sebenarnya balik lagi ke keluhnya sendiri kan gitu. Apakah memang sebenarnya dari awal tuh udah nyusun plannya nggak sih gimana cara lo bayar baliknya dan mengukur kemampuan lo sendiri. Tapi kayak yang temen lo itu gue rasa nggak tahu ya, ini tebakan gue ya, kayaknya gali lubang tutup lubang nggak sih, banyakan orang minjem. Jadi maksudnya misalnya gue pinjam si A dulu nih, ya kan? Waduh, gue udah due date nih mesti bayar, nggak ada duit, dan minjem yang B deh, kebetulan masih bisa gitu. Tapi enggak deh. Enggak, tapi emang gitu kayaknya. Emang gitu kayaknya emang gitu. Di, tapi gue tuh penasaran deh ya. Sebenarnya yang pinjol-pinjol ilegal itu dia kenapa mau ya? Maksudnya berarti mereka kan pastinya nge-approach orang-orang yang udah ibaratnya nggak lolos di bank. Satu. Terus nyoba di lu misalkan sebagai yang resmi gitu ya, nggak lolos juga.
Terus mereka misalkan nge-approach yang orang-orang ini yang nggak lolos kan pasti ada alasannya dong, antara dia nggak mampu bayar menurut bank dan menurut asesmen lo, tapi si ilegal ini tetap meng-approach dia, berarti si ilegal ini tahu dong dia tuh resiko tinggi nggak mampu bayar, terus kenapa mesti dia approach ya? Kira-kira. Ya sebenarnya gue kurang paham sih, tapi Oke. ya. Lu bukan anak, lu Tapi bukan ilegal. iya, tapi prinsipnya kayaknya dia yang simply mengejar segmen pasar yang beda aja sih tadi, yang segmen yang high risk, yang memang kaum kepepet banget, mungkin dia emang butuh duit Which gitu. is banyak sih. Banyak banget kan gitu. Nah makanya menurut gue motifnya apa ya, simply ya dia pasti udah ngitung lah rasio untung ruginya dia gitu. Mungkin banyak banget juga yang nggak bisa bayar, yang NPL, tapi ya dari bunga tinggi nggak masuk akal yang dia charge juga gitu ya. Pasti kan apalagi misalnya dengan nagihnya heboh ya, kasar gitu kan, orang ngerasa tertekan dan kepepet ya, mungkin dia akan cari segala cara untuk bisa ngebayar utangnya kan, biar nggak dikejar lagi gitu. Jadi ya dari situ, dari yang pada bayar itu udah menutup kerugiannya dia, udah dan tetap profit gitu kan. Pastinya lah, kalau nggak ngapain dia lanjutin kan. Ngedate patungan apa ngedate dibayarin? Dibayarin. Dibayarin. Kok cepet sih gue? Okay, I don't mind paying for tapi itu kan apa ya, nice gesture aja sih. Oke. Nice gesture ya. Gitu. Tapi kalau misalkan emang patungan ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa banget. Lu by the way lu punya pacar nggak sih? Kok rese? Enggak. Lagi enggak. Oh iya. Oke. Oke. Nah, gue mau nanya nih satu. Ini kan pay later ya. Pay later tuh basically lu nyicil lah ya, atau ngutang lah ya. Itu lu berarti tepat gak kalau gue bilang lu berarti sama aja kayak ngajarin orang ngutang? Gue nggak setuju sih. Kalau misalnya konteksnya pay later terutama gitu, karena kan tadi dibilang sebagai digital credit platform, kita tuh terintegrasi sama merchant-merchant kita kan, mau online maupun offline gitu. Sebenarnya kita kan adalah sebuah metode pembayaran gitu, jadi lebih tepat untuk di-compare itu sama kartu kredit sebenarnya. Kartu kredit. Gitu. Jadi ketika orang bayar di kasir pakai kartu kredit kan sebenarnya nggak kepikiran bahwa dia gue barusan ngutang sih bayar kopi gue sama bank gitu kan, enggak gitu kan. Jadi memang untuk out of convenience-nya gitu, bahwa ya udah ini di settle dulu nih sama banknya gitu kan, nanti tinggal gue bayar di kemudian hari gitu kan, ketika di bill baru bayar nanti settle ke bank gitu. Bagus. Oke, memang kalau marketing beda ya. Oke, berarti lo tidak mengajarkan orang untuk ngutang. Sebenarnya untuk smart apa kita bilangnya ya, smart borrowing gitu. Jadi bahwa ketika lo ada fasilitas kredit yang bisa lo manfaatkan, sebenarnya kan bisa buat apa nih gitu kan. Satu, bisa untuk ngatur cash flow ya kan. Terus kedua, ya cash flow dalam artian kalau memang lo ada kebutuhan lain yang lebih mendesak kan, sebenarnya lo bisa jadi bisa ngatur pengeluaran lo biar nggak dikeluarin dalam satu waktu, tapi bisa dibayar secara berkala kan gitu. Terus yang kedua, kita juga edukasi orang untuk bijak juga dalam pakai kredit, fasilitas kredit. Satu, disesuaikan sama rasio income-nya. Yang kedua juga dipakainya buat apa gitu kan. Oh iya, makanya itu juga ada ketika lo ngajuin kredit atau pinjaman gitu. Misalnya personal loan gitu ya, itu kita juga mesti ngisi kan. Ini tujuan kredit ini untuk buat lo pakai buat apa. Tapi data itu digunain nggak sih sebenarnya? Apa lo cuma penanya aja? Misalnya gue kan bisa aja gue bohong misalnya konsumtif atau education atau traveling kan banyak kan kategorinya kan. Misalnya gue sebenarnya gue pengen beli handphone misalnya, tapi gue tulis buat education gitu tuh. Data itu sebenarnya lo pakai nggak sih? Dipakai. Ya sebenarnya nggak ada yang salah pinjam untuk beli handphone, tapi kan tadi ya kalau orang ngelihat handphone kayaknya barang konsumtif, padahal kan zaman sekarang itu juga alat pendukung aktivitas dan produktivitas kan gitu. Jadi memang balik lagi ke orangnya gitu. Bisa jadi untuk dipakai si gear ini dipakai dia untuk generate income yang lebih kan gitu. Nah tadi datanya dipakai atau enggak, itu dipakai karena sekarang pun kita itu diwajibkan untuk 25% itu masuk ke sektor produktif. Jadi pinjaman yang kita keluarkan itu harus ke sektor produktif. Produktif itu untuk keperluan usaha. Kalau itu modal usaha, kalau gitu. Ini modal usaha maksudnya. Oke. Gue punya pertanyaan iseng aja. Bisa nggak sih sebenarnya gue akalin kibulin sistem lo ibaratnya KYC? Karena kan gimana pun itu gue ngisi ya berdasarkan pengakuan gue. Misalnya gaji gue bisa aja dong gue bohong, gue tinggi-tinggiin, atau misalkan ya apapun lah informasi tentang gue tinggi-tinggiin aja, gue bagus-bagusin. Bisa nggak sih?
gue yakin enggak sih. Enggak ya? Kalau yang lain Enggak nggak tahu semudah ya. itu sistem lo ya? Iya gitu, karena kayaknya kita, ya tadi kan lu juga bilang sendiri banyak dengar kayak Kredivo lebih sulit di approve-nya gitu kan. Ya karena apa namanya, ada data mismatch sedikit aja itu kayaknya sama kita langsung nggak di approve sih gitu. Oke. Jadi ya sistemnya Beresiko. pinter juga lah. Iyalah, beresiko. Kalau gue ngibul kalau gue ngibul gaji gue sekian tapi ternyata history transaksi gue atau misalkan yang lain-lain itu nggak match, ya berarti ini red flag di elunya lah ya. Iya, karena kita punya, regardless dari berapapun gaji yang lo masukin, kita punya income prediction model sendiri sih. Oke. Iya. Seru juga tuh, income predictor lah ya. Iya. Nah, yang menarik adalah kan nggak ada kolateral nih, kan nggak ada jaminan nih. Kayak misalnya gue mau apply personal loan gitu ya, kan lo nggak pegang apa-apa sebagai jaminan dari gue kan. Artinya kan itu resikonya tinggi gitu. Nah itu lo gimana mengassure gue bisa bayar nih, mampu bayar pinjaman gue itu gimana? Lewat apa? Resiko besar atau enggak? Sebenarnya enggak juga, karena kan kita menyasar tadi orang-orang yang underbanknya. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya working professionals juga. Sebenarnya mereka kerja di kota-kota besar, terus udah gitu udah punya income yang bilangnya settle lah gitu. Okay. Jadi sebenarnya resiko besar atau kecil sebenarnya relatif Pak. Tadi kayak gue bilang, kalau misalnya IKYC lu makin baik, sebenarnya resikonya makin bisa di manage lah gitu. Jadi berdasarkan apa tadi digital footprints. Jadi memang kita big data company ya gitu. Jadi memang menilai dari history digital lo gitu. Sebenarnya data-datanya tuh bukan nggak melulu yang rahasia banget sih gitu. Sebenarnya dari hal-hal yang kecil itu sebenarnya bisa jadi signal juga gitu. Contohnya apa? Kayak misalnya jam dia apply kayak gitu-gitu, itu sebenarnya signal-signal juga. Oh, gitu. jam ngaruh ya? Terus device kan kita lihat juga. Jadi basic information kayak gitu sih, kayak misalnya device lo apa, ARPU gitu. Terus udah gitu lo biasanya tongkrongannya area-area di mana aja sih gitu, kayak gitu. Ih, menarik juga lu bisa tahu gue nongkrong daerah mana ya? Menilai tadi kira-kira ini orang sebenarnya spendingnya berapa sih? Tapi setelah pun lu melakukan screening yang ya gue bisa bilang itu ketat in a way ya, tetap ada yang kelolosan nggak? I mean maksudnya kayak default atau nggak bisa bayar? Oh pastilah, pasti. Banyak nggak? Kita tingkat NPL-nya atau default rate-nya itu sebenarnya comparable sama mid-tier bank sih sekarang. Oke, berapa persen? Jadi itu di bawah 5% lah. Oh, jadi oke banget tuh. Iya, hitungannya masih oke banget. Ya itu, karena kan kita mau ngasih bunga yang rendah kan. Iya. Maksud gue untuk ukuran lo yang merich orang-orang yang satu lo nggak pegang kolateralnya jelas, ya kan? Meskipun dia underbank juga, tapi kalau bahwa lo bisa memaintain NPL di bawah itu, di bawah 5%, I think it's a very good ya. Iya. Sejujurnya. Iya, jadi kan kita pasti harus ada resiko yang kita mau bear ya, mau kita tanggung lah gitu. Nggak bisa banget kayak NPL-nya harus 0% gitu ya. Tapi kan harus dibalance juga sama growth company-nya kan. Oke. Ngomongin yang NPL nih, kalau misalkan emang buat orang-orang yang bayarnya nggak lancar nih, treatment lu gimana sih? Cara nagihnya tuh gimana? Nah, iya. Beda-beda. Jadi kita mulainya itu dari notifikasi ya kan gitu. Terus nanti sampai, jadi treatmentnya beda sesuai dengan dia terlambatnya udah berapa hari gitu. Karena itu juga diatur di perusahaan pembiayaan kan. Lo baru bisa lo harus ngasih peringatan dulu kayak gitulah. Terus ada automated call-nya dulu, terus nanti baru ditelepon sama agent, terus gitu. Jadi nggak semuanya didatengin gitu ke kantor ke rumah gitu, enggak. Itu semua berdasarkan prioritasnya juga sebenarnya gitu. Kan kita nggak bisa ya, kan kita user sudah jutaan gitu, nggak mungkin juga kan gitu. Jadi itu berdasarkan prioritas dan treatmentnya sebenarnya kan penagihan itu udah ada SOP-nya juga gitu. Jadi memang kita yang legal ini ya memang diawasi ketat banget juga. Ketat banget ya. Jadi lu nggak bisa semena-mena juga, misalnya telat bayarnya baru seminggu misalnya gitu ya, nggak bisa langsung misalnya lo telepon apa nggak bisa gitu ya? Ada prosesnya ya? Ada prosesnya. Telepon apakah dari automated call-nya dulu kayak gitu-gitu. Dan kan nggak yang langsung diomel-omelin juga lah. Berarti itu emang yang taruh-taruh itu udah fix ilegal lah ya, caranya kayak gitu lah ya? Ya sebenarnya kalaupun ada yang kayak merasa
terzolimi kayak aduh kok ngomongnya gini banget sih atau apa gitu, dan memang itu misalnya dari pemain legal gitu ya, sebenarnya itu boleh dilaporin, sangat boleh gitu. Dilaporin, udah ada pusat laporannya deh kayaknya dari OJK buat juga. buat sentra aduannya ya. Iya, dan itu pasti kita gitu sebagai pemain legal itu akan ditegur. Kecuali kalau misalnya itu ilegal, itu kan tidak di ranahnya OJK. Jadi kalau lo mau ngelapor juga ya mau nanggepinnya gimana? Orang nggak terdaftar gitu kan. Itu resikonya. Jadi nggak bisa, lo mau ngadu ke siapa gitu. Oke, nah terus buat apa namanya ngerangkum obrolan kita barusan, intinya sebetulnya di luar itu kan apalagi jadi lagi kondisi kayak gini akan banyak banget apa namanya pihak-pihak yang mencoba menyelesaikan masalah kita lah ya, masalah kebutuhan keuangan lah ibaratnya gitu, baik yang resmi maupun yang ilegal. Nah gue ngelihatnya kalau dari tadi cerita lo segala macam, gue ngelihatnya dari kitanya juga nih sebagai yang mau minjam itu juga mesti smart, ya sih. Ya, istilahnya mungkin smart borrowing lah ya kalau tadi lo bilang. Kita juga mesti ngukur juga nih kemampuan kita untuk bayar gitu, jangan sampai ya kayak tadi gali lubang tutup lubang, akhirnya nanti ya dibikinin grup, bikin dulu di TR sama juga kan, gitu. Jadi ya memang kepepet apapun kayaknya tetap mesti dihitung sih kemampuan kita. Betul. Iya, ditambah lagi dari kita juga sebenarnya sebagai pemberi pinjaman juga harus responsible juga, yang kita sebut sebagai responsible lending gitu. Caranya gimana? Satu tadi itu nggak sembarangan ngasih pinjaman dan approve dan ngasih pinjaman gitu kan. Hanya gara-gara kita pengen punya user sebanyak-banyaknya misalnya ya gitu, dan orang sebanyak-banyak minjem. Kedua, kalau di Kredivo itu ngasih limitnya secara proporsional sesuai dengan tenornya. Jadi misalnya kita ngasih 30 juta, itu nggak serta-merta bisa langsung dihabisin untuk pinjaman yang 30 hari, 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi tahu kan? Iya, jadi proporsional. Jadi kalau nanti sebagian dari limit itu udah dipakai pun otomatis itu mengurangi limit di tenor-tenor yang lain juga. Karena kan asumsinya ya apa ya namanya? Purchasing power atau kemampuan bayar balik si orang ini kan jadi sudah menurun karena dia udah ada outstanding loan. Outstanding, iya. Gue boleh nanya satu lagi nggak? Kan biasanya kalau kartu kredit tuh kalau kita pembayarannya lancar itu ada kecenderungan untuk apa limitnya mau dinaikin nggak? Gitu. Itu di lu kayak gitu juga sih sistemnya? Kalau limitnya belum mentok 30 juta, itu dia bisa ngajuin kenaikan limit sendiri sebenarnya. Kalau misalnya dia merasa oh income gue udah lebih baik kok gitu dari beberapa bulan lalu, itu bisa. Tapi itu hanya bisa dilakukan dari dalam aplikasi ya guys. Kalau misalnya ada di luar itu yang menawarkan lewat WhatsApp, lewat DM Instagram itu enggak, itu udah mengatasnamakan Kredivo bisa bantu naikin limit nih kak ya kan. Itu bohong banget. Itu modus banyak banget ya untuk naikin limit. Oke, jadi itu aja guys. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi boleh ke DM ke kita @markat.id atau boleh langsung ke @indonesia89. Tapi jangan intip-intip doang, jangan like doang, di follow juga sekalian. Oke?